Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Azhari, NIM 1741100139 dari Prodi S1 Sistem Informasi, akan menjelaskan tentang topik yang saya ambil, yakni dengan judul Studi Kelayakan Pengembangan Aplikasi Satu Pintu, menggunakan Cost Benefit Analysis pada startup Satu Pintu. Kali ini saya dibimbing oleh Bapak Erwin Sutomo dan juga Bu Vivin. Lalu latar belakang dari penelitian ini adalah, atau urgensinya, adalah satu pintu adalah startup baru yang belum memiliki cangkupan pelanggannya luas dengan modal yang masih sedikit. Kedua adalah salah satu pemanfaatan teknologi perusahaan startup adalah penggunaan aplikasi. Jadi aplikasi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan startup untuk menunjang proses bisnis pada perusahaan. Akan tetapi tidak jarang juga perusahaan membakar modal untuk berlomba mendapatkan customer dengan tujuan untuk penggunaan aplikasi. Lalu yang ketiga adalah, menurut tokoh startup Indonesia, Dani Wirianto, CEO founder Mindtalk, dengan event yang berjudul Why Start Fall, salah satu penyebab kegagalan startup adalah dana yang sudah habis di tengah jalan, bahkan ketika startup tersebut masih dalam tahapan memulai. Lalu yang terakhir adalah startup Satu Pintu perlu menghitung cost dan juga benefit pada pengembangan aplikasi Satu Pintunya dengan tujuan untuk scale up agar terhindar dari kegagalan. Lalu solusi yang saya tawarkan adalah melakukan studi kelayakan berdasarkan dengan aspek ekonomi pada pengembangan aplikasi Satu Pintu untuk menghindari penggunaan dana yang berlebihan dan juga untuk mengetahui kelayakan pada aplikasi tersebut. Lalu kriteria kelayakannya adalah yang pertama, pengembangan aplikasi dikatakan layak apabila satu, seberapa besar manfaat yang dihasilkan biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua adalah apakah nilai manfaat yang diperoleh dapat menutupi modal awal. Yang ketiga adalah apakah persentase pengembalian minimum mampu melebihi tingkat suku bunga acuan. Yang terakhir adalah apakah waktu pengembalian lebih cepat dibandingkan dengan waktu ekonomis investasi. Nah, berikut adalah alur metodologi penelitiannya. Dimulai dari tahapan identifikasi masalah, kegiatannya adalah studi literatur dan juga menentukan masalah sampai dengan menentukan tujuan penelitian. Hasilnya adalah proposal tugas akhir. Yang kedua adalah menghitung dan mengidentifikasi biaya. Metode yang digunakan adalah use case point. Hasilnya adalah perhitungan estimasi effort dan juga perhitungan estimasi biaya. Selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menghitung manfaat. Kegiatannya adalah melakukan wawancara sampai perhitungan estimasi nilai manfaat. Hasilnya adalah identifikasi manfaat, hasil kualifikasi manfaat, dan yang terakhir adalah hasil perhitungan estimasi manfaat tersebut. Lalu tahapan yang keempat adalah tahapan membandingkan alternatif, dimulai dari menghitung time value of money, lalu net present value, lalu menghitung internal rate of return, lalu menghitung payback period. Hasilnya adalah tentunya perhitungan analisa kelayakan. Lalu yang kelima adalah tahapan analisis sensitivitas, yaitu tujuannya adalah untuk menganalisa sensitivitas dan juga ketergantungan kondisi. Hasilnya adalah analisa sensitivitas dan kemungkinan akan perubahan. Yang terakhir adalah tahapan dokumentasi. Kegiatannya adalah mendokumentasikan hasil analisa studi kelayakan aplikasi Satu Pintu. Hasilnya adalah tentunya laporan tugas akhir hasil studi kelayakan. Lalu tahapan yang pertama adalah mengidentifikasi dan juga menghitung biaya dengan menggunakan use case point. Di sini yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, mulai dari wawancara, observasi, hingga melakukan identifikasi dan menghitung estimasi effort dengan menggunakan use case point. Di sini yang harus dicari adalah mulai dari Anachess Actor Week, lalu Anachess Use Case Week, sampai dengan estimasi effort-nya. Lalu tahapan yang terakhir adalah menghitung estimasi biaya, yaitu menghitung hours of effort, jenis pekerjaan, dan juga estimasi biaya. Nah, berikut adalah hasil dari
analisa biaya, yakni dibagi menjadi 3 kegiatan, yakni software development, ongoing, dan juga quality dan juga testing. Nah, dari masing-masing aktivitas software development ini, terdapat beberapa aktivitas di dalamnya, yaitu mulai dari AK, yakni analisis kebutuhan, hingga hingga penerimaan dan juga pemasangan. Hal ini dijelaskan pada keterangan yang membutuhkan waktu sebesar 1428. Lalu ongoing activity mulai dari manajemen proyek hingga pelatihan dan dukungan teknis dengan total hours of effort-nya adalah sebesar 700. Lalu untuk quality and testing mulai dari pengujian terintegrasi sampai dengan evaluasi pengujian, total aktivitas dan juga hours of effort-nya adalah 1232. Setelah dilakukan hours of effort, langkah selanjutnya adalah dilakukan pengkalian atau mengkalikan setiap standar gaji. Yang saya gunakan adalah Kelly Salary Guide dengan jumlah jam yang dilakukan oleh pekerja pada setiap aktivitasnya. Nah, berikut adalah gaji pada setiap aktivitasnya. Lalu untuk estimasi biaya, total biaya software development-nya yaitu sebesar 101.325 dengan estimasi effort-nya adalah 42,5% dengan jumlah jam 1428. Lalu untuk biaya ongoing development yakni sebesar 71.750.000 dengan estimasi effort-nya adalah sebesar 20,82% dengan jumlah jamnya adalah 700. Lalu untuk biaya quality and testing, yakni sebesar 67.760.000 dengan estimasi effort-nya adalah 36,68% dengan jumlah jamnya adalah 1.232. Lalu tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi dan juga menghitung manfaat. Metode yang digunakan adalah Ranti Generic ES IT Business Value. Berikut adalah tahapan yang harus dilakukan untuk menghitung dan juga mengidentifikasi manfaat, mulai dari proses wawancara, menghitung kuantifikasi manfaat, dan juga menghitung estimasi manfaat. Nah, berikut adalah estimasi manfaat. Maksud dari kode ini adalah kode dari Ranti Generic ES IT Business Value. Lalu untuk keterangannya itu, lalu untuk manfaat adalah manfaat yang diperoleh dari penggunaan aplikasi. Sehingga di total adalah rata-rata penyerapan manfaat keseluruhan adalah sebesar 97,98% dengan nilai uang sebesar 33.719.700 dalam waktu 1 bulan. Jumlah dari estimasi manfaat ini adalah 13. Lalu selanjutnya adalah membandingkan alternatif, yakni menggunakan time value of money, net present value, dan juga internal rate of return, dan yang terakhir adalah payback period. Tahapannya adalah sebagai berikut. Mulai dari perhitungan time value of money, di sini memerlukan nilai discount rate, present value, benefit cost ratio, hingga menghitung net present value, internal rate of return, dan juga payback period. Lalu untuk hasil kriteria 1 adalah hasil perbandingan rasio manfaat dan juga biaya sebesar 2:1, yang mana manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada rasio biaya. Kesimpulannya adalah manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada biaya investasi yang harus dikeluarkan. Lalu untuk hasil kriteria kedua, nilai NPV dari manfaat bersih yang didapatkan adalah 649.919 melebihi angka 0, akan tetapi nilai NPV tersebut belum memenuhi tingkat pengembalian modal investasi, sehingga untuk kriteria kedua dapat dikatakan tidak layak. Lalu untuk hasil kriteria ketiga, nilai IRR yang didapatkan adalah 8%, sehingga dapat disimpulkan adalah layak dikarenakan melebihi 5%. Hal ini berlaku pada tingkat suku bunga acuan, yakni Reserve Repo Rate Bank Indonesia pada tahun 2019. Lalu untuk hasil kriteria 4,
Nilai dari waktu payback period adalah 1 tahun. Tentunya bisa dikatakan layak dikarenakan umur investasi adalah 3 tahun. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas dengan 3 kondisi yang berbeda. Dengan 3 kondisi atau kondisi yang saling terpisah dan menggambarkan kemungkinan perubahan. Yang satu, kondisi yang pertama adalah berkaitan dengan perubahan kenaikan biaya atau input sebesar 5% dan juga biaya outputnya tetap. Lalu berkaitan dengan nilai pengembangan yaitu terjadi penurunan biaya output sebesar 5% dan juga biaya inputnya tetap. Lalu yang terakhir adalah perubahan peningkatan biaya input sebesar 5% dan juga harga outputnya turun sebesar 5%. Kesimpulannya adalah pada perubahan yang terjadi dikarenakan output dan juga input pada kondisi yang pertama, ini terjadi biaya outputnya nilai manfaat naik sebesar 5% menjadi 424.868.216 juta. Akan tetapi harga biaya tetap menyebabkan rasio atau BC rasionya menjadi 2:1. 2 yakni manfaat, satunya adalah biaya. Lalu untuk nilai NPV-nya itu sendiri adalah negatif, sehingga NPV dikatakan tidak layak. Lalu untuk nilai IRR-nya sendiri adalah 78%, dari acuan suku bunga adalah 5% yang dipakai. Lalu untuk PP-nya adalah payback period adalah 8 bulan atau kurang dari 1 tahun sehingga dapat dikatakan layak untuk kondisi yang pertama. Lalu untuk kondisi yang kedua adalah biaya inputnya tetap dan juga biaya outputnya terjadi penurunan yakni 5%. Hal ini menyebabkan mengalami penurunan yakni 228,793.250 juta. Pada kondisi kedua rasio yang dihasilkan kondisinya adalah 2:1. Lalu untuk nilai NPV-nya sendiri adalah positif, yakni 159.278.405. Akan tetapi masih belum dikatakan layak dikarenakan belum menutupi modal awal. Sehingga nilai IRR yang didapatkan adalah hanya 2%, dari acuan suku bunganya adalah 5%. Lalu untuk nilai PP-nya adalah 1 tahun. Untuk kesimpulan yang ketiga adalah kondisi yang ketiga adalah biaya inputnya yang dimaksud adalah biaya sebesar 400.636.397 mengalami kenaikan menjadi 424.868.216 dengan biaya outputnya turun menjadi 228.793.250 juta dengan rasio benefit per cost yaitu 2:0,5. 2 yakni manfaat, 0,5 adalah biaya. Lalu untuk nilai NPV-nya sendiri adalah bernilai positif 28 juta sekian, akan tetapi masih belum menutupi modal awal sebesar 173 juta, sehingga masih belum dikatakan tidak layak. Lalu untuk IRR sendiri nilainya sangat tinggi yakni 89%, dari penilaian suku bunganya ada 5%. Lalu untuk PP adalah 8 bulan. Nah, berikut adalah tabel kesimpulan analisis sensitivitas. Lalu untuk kesimpulannya sendiri adalah 1. Untuk mengidentifikasi biaya dan juga manfaat, metode yang digunakan adalah use case point dan juga ranti generik ESIT business value. Lalu yang kedua adalah tahapan yang dilakukan untuk analisis biaya yang dilakukan dengan metode UCP sudah sesuai dengan acuan yang digunakan. Lalu tahapannya, peneliti membagi menjadi 3 komponen, yakni software development, ongoing activity, dan juga quality and testing. Lalu yang ketiga adalah analisis biaya dengan menggunakan use case point. Diperlukan data standar gaji menurut Kelly Salary Guide untuk menentukan gaji pada setiap pekerja pada satu pintu dengan jumlah pekerjanya adalah 7 orang. Lalu yang keempat adalah dari hasil analisis menggunakan metode ranti generik ESIT business value, terdapat 11 manfaat yang didapatkan dan juga diperoleh pada aplikasi satu pintu
dari sisi end user dengan total persentase penyerapan manfaat adalah sebesar 97,98%. Ya, sekian presentasi yang sudah saya jelaskan. Mohon masukannya dan juga sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.